Saudara, Shalom. Nyama kabar? Baik aja ya. Dengan adanya pemakaian masker ini mengurangi kita untuk berekspresi. Ya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang karya Tuhan, ada banyak pujian yang menceritakan tentang karya Tuhan, karya Kristus, karya Tuhan Yesus. Saya ingat pujian yang lama yang berkata dengan judul karya terbesar, bagian refnya karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Itu pujian yang indah, pujian yang menguatkan kita. Kemudian ada lagi pujian yang baru-baru ini yang sering dinyanyikan oleh kita. Karyamu Tuhan indah bagiku, yang tak dapat ku nilai dengan kata-kata. Kasih Bapak Saudara, karena itu hari ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan, atau judul khotbah saya berkaitan dengan karya Kristus. Karya Kristus. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Karena itu mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Mari bersama-sama dalam hitungan yang ketiga kita membaca bagian ini. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Puji nama Tuhan. Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang sangat singkat, sangat pendek, ya, hanya satu ayat. Namun Bapak Saudara, apabila kita mempelajarinya, apabila kita merenungkannya, kita akan menemukan makna yang sangat-sangat mendalam. Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini kalau kita baca dari konteksnya, ini merupakan kata-kata dari Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa maksud dari Yohanes Pembaptis ketika dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia"? Apakah Tuhan Yesus lahir dari seekor domba? Kalau kita memahami secara lulusnya kan seperti itu. Wah, kalau dikatakan lihatlah anak domba Allah, wah Yesus berarti kalau kita berpikir dengan logika yang agak sedikit konyol, apakah Tuhan Yesus lahir dari domba? Saudara, ternyata artinya bukan seperti itu. Ya, ungkapan anak domba Allah ini memiliki arti yang sangat dalam. Nah, kita kembali kepada judul utama kita, karya Kristus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayat ini paling tidak menjelaskan ada dua hal terkait dengan karya Tuhan, terkait dengan karya Kristus di atas kayu salib. Mari yang pertama kita lihat, yang pertama apa karya Kristus? Yang pertama adalah mencurahkan darahnya. Ada amin, saudara? Mari sama-sama kita katakan mencurahkan darahnya. Sekali lagi, 1, 2, 3, mencurahkan darahnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib mencurahkan darahnya. Itu darah yang mahal, Bapak Saudara. Karena apa? Itu darah orang yang tidak berdosa. Kita lihat, loh di mana Pak Gembala? Kok tidak ada mencurahkan darahnya di sini? Bagaimana Bapak Pendeta bisa membuat poin mencurahkan darahnya? Di mana buktinya?
yang ada di situ, lihatlah anak domba Allah. Apa hubungannya dengan pencurahan darahnya? Saudara, saya berusaha menjelaskan secara sederhana. Gambarannya adalah seperti ini. Ya, ini teksnya tadi, lihatlah anak domba Allah. Bapak dan saudara, berbicara tentang domba Allah, maka mau tidak mau kita harus kembali kepada perjanjian lama sebagai konteks sebelum kita memahami perjanjian baru. Berbicara tentang domba Allah, maka kita harus tarik ke belakang terkait dengan pengajaran apa yang dikatakan oleh perjanjian lama terkait dengan domba, mempersembahkan domba. Nah, saya sudah buat semacam garis besarnya, semacam grafiknya, semacam penjelasan intinya. Nah, jemaat Tuhan, apabila kita berbicara tentang domba dalam perjanjian lama, ini berkaitan dengan korban penghapus dosa. Jadi dalam perjanjian lama, Bapak saudara kalau baca dalam kitab Imamat, Ulangan, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan itu, apabila ada seseorang yang berdosa, maka dia harus datang kepada imam, kepada pendeta di dalam perjanjian lama. Pak pendeta, ada apa? Hari ini saya sudah membunuh orang. Saya mau dosa saya dihapus. Kalau begitu imamnya bilang, kalau begitu kamu bawa kambing domba. Tapi ingat, dombamu tidak boleh ada cacatnya, tidak boleh ada korengnya, misalnya ada luka di kakinya, ya, tidak boleh. Dan dombanya juga harus jantan, tidak boleh betina. Saudara, jadi ketika seseorang itu ingin dosa dihapus, maka dia harus membawa korban itu kepada pendeta imam. Kemudian itu harus dipotong, dikorbankan, dibakar. Asapnya naik ke atas. Apabila asapnya itu lurus, dalam pengertian itu diterima sebagai korban yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan, maka dosa orang itu terhapus. Nah, jadi domba ini berkaitan dengan penghapusan dosa sebagai korban untuk menghapus dosa. Nah, apabila kita berbicara tentang domba, maka ini berkaitan dengan korban. Ada sesuatu yang dikorbankan. Kemudian apabila kita berbicara tentang korban dosa, ya, namanya korban kan pasti akan dipotong. Kemudian sesudah dipotong akan keluar darahnya. Apabila kita berbicara tentang korban, maka ini berkaitan dengan darah. Apabila kita berbicara tentang darah, maka ini berkaitan dengan nyawa. Bisa dipahami ya, saudara? Mari kita lihat dulu, cek di dalam Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Kita cek Imamat pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 supaya kita bisa memahami. Saudara Yos bisa membaca Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Haleluya, saudara. Jadi ini maksud poin saya, saudara, mencurahkan darahnya. Yesus adalah domba Allah. Ini adalah gambaran bahwa Yesus akan mempersembahkan darahnya, mempersembahkan tubuhnya untuk menghapus dosa dunia. Domba berbicara tentang korban, korban berbicara tentang darah. Darah berarti itu berkaitan dengan nyawa. Di dalam darah itu, saudara, ada nyawa. Itu sebabnya dilarang orang menghabisi nyawa seseorang. Dilarang orang untuk mengambil darah seseorang, saudara, karena di sana ada nyawa, di sana ada hidup, di sana ada kehidupan. Dan di sini dikatakan darah itu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi, saudara, ada pendamaian. Yesus adalah anak domba Allah. Domba berkaitan dengan korban, korban berkaitan dengan darah, darah berkaitan dengan nyawa, nyawa ini berkaitan dengan hidup,
dan pada akhirnya ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pendamaian. Kita dulu begitu kita berdosa, hubungan kita terputus dengan Allah, Tuhan Yesus menjadi pendamaian. Jadi saudara, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Ia mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Ada amin. Jadi terjawablah sudah. Apa kaitan mencurahkan darahnya dengan anak domba? Domba berkaitan dengan korban, korban berkaitan dengan darah. Darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk mengadakan pendamaian, perseteruan antara manusia dengan Allah. Saudara, sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita bersyukur kepada Dia. Mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menghapus dosa dunia. Di sini kita kembali kepada ayat yang tadi. Kembali pada ayat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 bagian B. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, mari kita simak baik-baik kata-kata ini. Yang menghapus dosa dunia. Pertanyaan yang muncul ketika kita membaca kalimat ini, anak kalimat ini, menghapus dosa dunia, adalah begini. Nah, ini Tuhan Yesus gambarnya. Pengorbanan yang tersedia untuk dunia. Pertanyaan adalah seperti ini. Apabila kita menganalisa kata-kata ini, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah semua orang akan dihapus dosanya? Nah, ini pertanyaan teologis ini. Saudara, mari kita jawab bersama-sama. Apakah, kan banyak orang di dunia ini, ya, bukan hanya orang di Teluk Pintai, kan? Bukan hanya orang di Indonesia, ada di Australia, ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Afrika. Pertanyaannya, apabila kita membaca ayat tadi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pertanyaannya adalah, kalau begitu Pak Pendeta, apakah dosa semua orang berjuta-juta, ya bahkan mungkin miliaran, berapa jumlah penduduk hidupnya? Saya tidak tahu. Apakah semua orang di dunia ini akan terhapus dosanya? Saudara, jawabannya yes, terhapus dosanya. Ya, yes, ya. Oke, sebelah sini. Apakah semua orang di dunia ini akan terhapus dosanya secara otomatis? Bingungnya. Nah, ini pertanyaan teologis ini. Terhapus nggak dosa dunia? Orang-orang yang ada di dunia ini. Bingungnya. Oke. Kalau bingung. Sebelah sini. Apakah dosa semua orang ini akan terhapus di dunia? Apakah semua orang di dunia ini? Apakah semua orang akan dihapus dosanya? Bagaimana jawabannya sebelah sini? Nama Leo? Ya. Saudara, kalau begitu bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Apakah dosanya akan dihapus? Nah, ini lebih diperdalam lagi. Yang jawab ya. Berarti kan. berarti ada lanjutannya, saudara. Jadi, saudara, penjelasannya adalah seperti ini. Apa ini Bapak Gembala pagi-pagi sudah menjebak orang, menguji orang. Tapi ini penting, ya. Firman Tuhan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pertanyaan kritis adalah, apakah semua orang akan dihapus dosanya? Jawabannya seharusnya adalah seperti itu. Iya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, saudara, pertanyaan ini harus dijawab dengan tidak. Ya. Yang benarnya adalah begini. Luasnya jangkauan pengampunan itu tersedia untuk dunia. Jadi stok pengampunan itu, saya pakai istilah stok pengampunan itu sebenarnya tersedia untuk semua orang yang ada di dunia
pertanyaannya. Faktanya adalah, apakah semua orang di dunia ini percaya Tuhan Yesus? Tidak kan? Tidak semua orang tidak semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Ada orang yang tidak percaya. Nah, itu sebabnya pengampunan dosa, penghapusan dosa hanya berlaku bagi yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, dosa itu akan dihapus apabila seseorang itu bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Yesuslah satu-satunya pribadi yang bisa dan sanggup menghapus dosa. Saya ulangi sekali lagi. Satu-satunya pribadi di dunia ini yang bisa menghapus dosa hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus berkata dosamu masih ada. Kalau Yesus berkata dosamu sudah dihapus, berarti dosa kita sudah dihapus. Ada amin, saudara? Jelas ini. Mari kita baca dulu Yohanes pasal 3 ayat 16. Wah, ini harus diperpegang sini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, baca dulu satu orang putri. Mila, Yohanes pasal 3 ayat 16. Iya, saudara. Mari kita ingat ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah, pengampunan Allah tersedia untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia. Stoknya itu tersedia. Ya, stoknya itu tersedia. Cukup untuk semua orang yang ada di dunia. Tapi pengampunan dosa itu terjadi apabila kita percaya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya, tidak terhapus dosanya. Kalau tidak bertobat, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib, maka dosanya tidak dihapus. Ada amin, saudara? Jadi begitu penjelasan teologisnya. Jadi jangan berpikir, wah semua orang di dunia ini akan dihapus dosanya. Tidak. Karena ada orang yang tidak percaya. Sementara kita tahu bahwa Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup menghapus dosa dunia. Jadi siapa yang percaya Tuhan Yesus, dosanya akan dihapus. Bukan perjamuan ini yang menghapus dosa kita, ya. Ingat itu, jangan salah paham. Oh, minggu depan ini ada perjamuan kudus, saya harus datang. Kemarin saya harus melakukan dosa, saya harus ikut perjamuan kudus supaya dosa saya terhapus. Salah, saudara. Perjamuan kudus ini adalah momen di mana kita hanya mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, ini tidak menghapus dosa. Yang menghapus dosa adalah karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi jangan menjadikan perjamuan kudus ini sebagai sesuatu yang bersifat kultus, mengkultuskan. Oh, ini saya harus minum anggur bagus-bagus ini. Kemarin saya banyak sekali melakukan dosa, makan roti supaya dosa saya terhapus. Tidak, saudara. Itu pemahaman yang salah. Ya, yang benar adalah apabila kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, maka saat itu dosa kita dihapus. Sekali lagi, perjamuan kudus hanyalah saat momen di mana kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi jangan salah paham. Saya mau gereja pokoknya setiap bulan pertama, di minggu pertama. Mengapa? Karena ada perjamuan kudus. Di minggu-minggu yang lain saya tidak mau hadir. Kenapa? Karena tidak ada perjamuan kudus. Saya tidak mau, dosa saya tidak terhapus. Salah. Itu konsep teologi yang salah. Ya, ini mulai harus diluruskan, harus dibereskan. Ya. Jangan sampai kita memahami, oh perjamuan kudus ini saya harus datang supaya dosa saya dihapus. Itu salah. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang benar adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menghapus dosa kita. Siapa yang percaya kepada Dia, dosanya dihapus. Saudara. Jadi bagus, saudara. Ini pengampunan berlaku terjadi bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita sudah belajar tentang karya Kristus. Pernyataan dari Yohanes Pembaptis. Lihatlah
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sudah didamaikan oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib, kalau dosa kita sudah dihapus, maka mari kita dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita senantiasa menyenangkan hatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, dan saya mohon kesediaan Ibu Gembala akan memimpin kita dalam doa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami boleh memakai waktu ini ya Tuhan, untuk datang di hadapan hadirat-Mu, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan sabda-Mu. Karena kami tahu bahwa hidup kami tidak berarti tanpa Tuhan. Hidup kami tidak mempunyai arah dan tujuan tanpa firman-Mu yang menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Terangi terus jalan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak jauh dari jalan-jalan Tuhan, agar kami tidak melenceng dari apa yang menjadi ketetapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus memberkati kami, Engkau yang menguatkan kami, memberikan kami hikmat untuk terus dapat mengerti serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu yang telah menyampaikannya bagi kami. Kiranya Tuhan terus pertambahkan hikmat, otoritas, wibawa dari Allah. Biarlah hamba-Mu terus dipakai menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi kami semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau kuduskan hati kami masing-masing untuk menyambut perjamuan suci pada hari ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, agar kami dapat menerimanya untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, menghapus dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.